Keruntuhan atau kemunduran Kerajaan Gotalo. Sepeninggalan Raja Hasanuddin, Makassar dipimpin oleh putranya yang bernama Mapasomba. Sama seperti ayahnya, Sultan ini sangat menentang kehadiran Belanda dengan tujuan menjamin eksistensi Kesultanan Makassar. Namun, Mapasomba gigih pada tekadnya untuk mengusir para Belanda dari Makassar. Sikapnya yang keras dan tidak mau bekerja sama menjadi alasan Belanda mengerahkan pasukan secara besar-besaran. Pasukan Mapasomba berhasil dihancurkan dan Mapasomba sendiri tidak diketahui nasibnya. Belanda pun berkuasa atas Kesultanan Makassar. Sumber sejarah atau peninggalan Kerajaan Gotalo. Kerajaan Gotalo atau Kerajaan Makassar meninggalkan banyak sekali sejarah, kemudian mengalami kehancuran karena serangan dari Belanda. Hal tersebut meninggalkan banyak sekali barang-barang atau bangunan-bangunan peninggalan Kerajaan Gotalo. Di bawah ini merupakan bangunan-bangunan peninggalan Kerajaan Gotalo, antara lain. Yang pertama, Istana Bala Lompoa. Bala Lompoa merupakan istana yang pernah menjadi hunian para raja Goa dan terletak di Sunggu Minasa. Saat ini Bala Lompoa sudah menjadi situs budaya. Yang kedua, Istana Tamalate. Selain Bala Lompoa, ada juga Istana Tamalate sebagai jejak peninggalan dari kejayaan Kesultanan Goa yang berlokasi di kota Sunggu Minasa. Yang ketiga, Masjid Katangka. Masjid Katangka atau saat ini disebut Masjid Al-Hilal adalah salah satu masjid tertua di Sulawesi Selatan yang dahulunya menjadi Masjid Kesultanan Goa. Yang keempat, Benteng Somba Opu. Benteng Somba Opu merupakan saksi bisu sejarah Kerajaan Makassar yang sebelumnya dijadikan pusat pemerintahan dan perdagangan. Yang kelima, Benteng Fort Rotterdam. Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang merupakan bekas markas pasukan katak Kerajaan Gotalo yang setelah Perjanjian Bongaya menjadi milik Belanda. Lokasi Kerajaan Gotalo terletak di Sulawesi Selatan bagian pesisir barat, tepatnya di wilayah Kabupaten Goa dan sekitarnya. Saat ini penduduknya mayoritas suku Makassar sehingga awalnya ia tumbuh menjadi Cilmfort. Berikut adalah raja-raja Kerajaan Gotalo. Yang pertama ada Sultan Alauddin, yang kedua ada Sultan Maliku Said, yang ketiga Sultan Hasanuddin, yang keempat Sultan Amir Hamzah, yang kelima Sultan Muhammad Ali, yang keenam Sultan Abdul Jalil, yang ketujuh Sultan Ismail, yang kedelapan Sultan Najamuddin, yang kesembilan Sultan Sirajuddin, yang kesepuluh Sultan Abdul Cair, 11 Sultan Abdul Kudus, 12 Sultan Maduddin, ke-13 Sultan Zaiduddin, ke-14 Sultan Abdul Hadi, 15 Sultan Abdul Rauf, 16 Sultan Muhammad Zainil Abidin, yang ke-17 Sultan Abdul Qadir Aidin, yang ke-18 Sultan Muhammad Idris, yang ke-19 Sultan Muhammad Usain, 20 Sultan Muhammad Tahir Muhibbuddin, yang ke-21 Sultan Muhammad Abdul Qadir Audil. Kehidupan politik. Sebetulnya ada banyak kerajaan di sekitar Makassar, misalnya Goa, Talo, Bon, Sopeng, Wajo, dan Sindereng. Namun hanya Goa dan Talo yang menggabungkan diri menjadi satu kekuatan dengan nama Makassar. Raja Makassar yang pertama masuk Islam adalah Kareang Matoaya dengan gelar Sultan Alauddin tahun 1593 sampai 1639. Penguasa selanjutnya adalah Malikul Said tahun 1639 sampai 1653. Berhasil membuat Kerajaan Makassar menjadi kerajaan maritim. Puncak kegemilangan Kerajaan Makassar terjadi pada Sultan Hasanuddin memegang tampuk kekuasaan di tangannya. Kerajaan Makassar berkembang menjadi sebuah kerajaan dengan jaringan perdagangan yang kuat dan berpengaruh yang luas. Sultan Hasanuddin adalah seorang raja yang anti monopoli, sehingga ketika Belanda datang ingin menguasai jaringan perdagangan yang telah lama terbentuk, ia menentang dengan keras. Keinginan VOC untuk memonopoli perdagangan di Indonesia bagian timur jelas tidak bisa diterima oleh Sultan. Konflik terjadi dan Hasanuddin berhasil menghalau pasukan VOC dari kawasan Maluku. Namun upaya Belanda untuk menguasai jaringan perdagangan di kawasan Indonesia bagian timur itu tidak pernah surut. Dengan siasat adu domba, Belanda berhasil memanfaatkan Aru Palaka atau Raja Bon untuk memasukkan pengaruhnya saat itu.
Kerajaan Bon masuk dalam kekuasaan Kerajaan Makassar. Akhirnya pada tahun 1667 Sultan Hasanuddin harus menandatangani perjanjian Bogaya dengan Belanda. Isi perjanjian itu antara lain VOC diperbolehkan memonopoli perdagangan dengan mendirikan benteng. Makassar melepaskan wilayah-wilayah kekuasaannya dan Aru Palaka dirajakan di Bon.